Oke, siapa yang lebih dari 5 arisannya? Karena arisan juga mencekik ibu ya. Oke, 2 oke. Kalau 5? Iya. Oh, baik. Ibu yang penting Iya. Tapi tentunya sebelum kita masuk dalam satu kelompok arisan, kita kan sudah berperingkat cukup tidak di kalau saya terbaru. Apalagi sekarang kan tren. Ada arisan reuni. Ada arisan keluarga dari suami, keluarga dari kita. Jadi pandai-pandai kita mengatur itu supaya bisa cukup, jangan lebih besar kasar daripada lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi buat saya kita dituntut sebagai istri sekaligus sebagai menteri keuangan dalam rumah tangga untuk bisa mengatur sebaik mungkin. Kalau seperti tadi yang kita katakan bahwa kadang dalam sebulan ada tiba-tiba pengeluaran tak terduga. Contoh misalnya itu kita sisihkan memang. Jadi menabung itu bukan di akhir. Sudah semua kita beli betul baru kita menabung. Kalau saya beda dari awal, saya menabung. Misal ini contoh, misalnya gaji bapak misalnya 7 juta. Saya sisihkan 2 juta untuk keperluan lain-lain. Jadi 5 juta itu yang kami bagi untuk arisan itu. masuk di tabungan itu 5 juta? 2 juta. Oh, 2 juta itu untuk tabungan. Masa lebih besar tabungan daripada Oke, baik. Saya, oke. 2 juta cerita memang nih. Ini tabungan. Jadi sentuh-sentuh. 5 jutanya baru dibagi-bagi. Iya. Tapi yang 2 juta itu tidak menutup kemungkinan di akhir ketika kita dengan satu seperti sekarang, mohon maaf, kita mau sombong, banyak sekali acara-acara nikahan, keluarga, warga masyarakat juga, terus tiba-tiba ada yang kedukaan seperti itu. Jadi pos-pos itu, tabungan itu diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya kasih luar biasa. Maksudnya memang harus diambil dari situ, tidak dicampur dialirkan dengan biaya rumah tangga sendiri. Oke. Dan sepertinya memang untuk amplop paslon itu harus memang ada posnya. Karena setiap bulan pasti akan banyak. Itu juga menguras juga ya salah satunya. Nah, tapi kalau ibu sendiri ada nggak sih atau anak-anak dan juga suami sudah didaftarkan atau mengikuti asuransi kah? Atau memang ada investasi selain asuransi yang ibu memang bayar setiap bulan gitu ya? Memang disisihkan selain tabungan yang tadi, investasi untuk masa depan, ada nggak sih? Kalau untuk asuransi sebenarnya sudah ada, itu menutupi gajinya bapak. Jadi ada tabungan bank sosial dan untuk insurance. Jadi itu berlaku untuk kami juga tidak anak. Yang pertama sudah berusia insya Allah akhirnya 35 tahun itu sudah keluar dari jadi yang bungsu itu umur 16 tahun itu yang masuk itu yang kami dapat. Kenapa? Karena kita juga perhitungkan masa bungsu berapa tinggal 11 tahun. Dalam kurun proses menuju ke 11 tahun itu hitung-hitungannya anak saya yang bungsu yang gontok kali sudah semester akhir kalau perguruan tinggi. Jadi semua mesti pakai perhitungan, semua mesti kita persiapkan dari awal. Kenapa? Karena takutnya nanti kita tidak menemukan, kita tidak tahu usia kita sampai usia berapa, tetapi ada proteksi untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita. Jadi yang masuk insurance itu ada 2 anak kedua dan anak ketiga. Oke, berarti memang sudah ada perencanaan untuk masa depan ya. Nah, ini patut untuk dicontoh karena memang ibu sudah merencanakan, sudah ada pos-pos yang memang seperti kita bisa dikatakan ada prediksi untuk kemungkinan terburuk ketika terjadi sesuatu. Tadi sudah ada dana yang disisihkan di awal untuk dana tak terduga. Nah, untuk pengelolaan keuangan ini, saya mau tanya ke Mas Aldo, sudah cocokkah apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati? Dan kalau kita berbicara soal
sudah terencana juga. Cuma memang paling utama itu dalam hidup itu kan tentu adalah mengutamakan primer. Kalau primernya itu sudah terpenuhi, baru kita ke sekunder. Setelah sekunder itu dulu tuh kita bilang tersier. Tapi kalau sekarang itu kan kebutuhan kan juga ikut berevolusi ya. Jadi sebetulnya setelah kita sekunder kita penuhi memang harus ada simpanan dan proteksi. Dan itu tadi semua sudah dipenuhi, bagus banget. Dan memang harus seluruh ibu-ibu yang tadi info dari Bapak Nasrul adalah Menteri Keuangan di dalam rumah tangga masing-masing memang harus apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa kewajiban dan apa kita. Silakan, Mas Aldo. Baik, untuk secara detailnya, karena kan tadi kita berbicara tentang simpanan dan asuransi, apalagi sebelum masuk ke unit link, alangkah baiknya memang saya memperkenalkan diri dulu deh. Memperkenalkan diri kan belum kenal kan berarti kan nggak bisa sayang gitu ya. Dan kalau sayang sama yang ngomong gimana mau ngerti asuransi kayak gitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Osvaldo Arismanik. Saya biasa dipanggil Aldo. Saya ditugaskan dari Jakarta untuk menjadi area sales manager Aksa Mandiri di Makassar, Ratulangi. Jadi kantor saya itu bertempat di area Mandiri di seberang Jiwasraya. Mungkin ibu-ibu yang pernah lewat Ratulangi. Saya bekerja di situ. Terus saya juga sudah 7 tahun di Aksa Mandiri dan sudah selama itu juga mengedukasi semua nasabah, terutama nasabah Bank Mandiri, seperti itu. Baik, saya lanjutkan tadi untuk asuransi. Asuransi itu adalah kita bilang uang hilang, ibu-ibu. Uang hilang. Jadi kalau udah ada yang bilang untung kalau berinvestasi di asuransi sudah pasti bohong. Kenapa? Karena asuransi itu adalah jaminan. Saat kita sudah terdaftar, tentunya kan kita saat terdaftar berarti kita punya impian dong untuk masa depan ya ibu-ibu ya. Misalnya anaknya mau kemana seperti itu. Nah kalau misalnya asuransi ini adalah menjamin impian ibu dan keluarga itu tetap dilaksanakan oleh keluarga peninggal kita yang diasuransikan. Jadi bukan diinvestasikan. Jadi dananya itu nggak diinvestasikan kalau diasuransi, tapi memastikan. Nah untuk itu di sini ada saya jelaskan untuk ilustrasi, sedikit ilustrasi. Apa sih perencanaan keuangan yang sehat itu? Yang menjadi impian kita adalah tentunya pendidikan untuk si kecil. Ini biasa kayak ibu-ibu pasti yang paling utama itu dipikirnya adalah anak, bukan suami biasanya. Awal mungkin baru menikah memang suami adalah segalanya, tapi saat sudah punya anak, biasanya suami itu jadi nomor 4 ke atas lah. Kayak gitu ya ibu-ibu ya. Nah, yang paling utama adalah pendidikan untuk si kecil. Terus ada juga menikmati masa tua dengan indah, buka usaha baru, warisan untuk orang terkasih. Ini biasanya impian pada umumnya. Terus yang kita lakukan apa sih ibu itu untuk mewujudkan 4 hal tadi? Pastinya kan yang paling utama nabung, menyisihkan uang. Terus investasi. Nah ini investasi yang harus ibu-ibu mungkin nanti lebih detail lagi. Kalau udah dibilang investasi pasti peraturannya banyak. Kalau nabung udah cuma nyimpan uang. Tapi kalau investasi ibu harus tahu tuh dokumen yang ibu tanda tangan isinya apa aja kayak gitu. Terus ini yang kita khawatirkan. Emang kita kita itu muluk-muluknya adalah 4 hal tadi kita impikan dan terjadi. Yang kita kadang lupa itu adalah kalau terjadi risiko terhadap kita. Karena yang namanya risiko itu kita nggak bisa nego-nego tuh sama yang Maha Kuasa. Saat kita keluar aja ya nggak tahu kepleset apa itu udah bisa jadi bikin kita koma. Kita nggak bisa nego-nego sama alam.
Nah ini untuk menjaga agar tabungan dan investasi ibu itu tidak habis karena cacat, sakit, dan kecelakaan. Itulah makanya kita ada berdiri di sini sebagai yang namanya asuransi kayak gitu. Terus di sini misalnya tadi mau terjadi resiko, bayar rumah sakit, masuk rumah sakit. Misalnya nih ke luar aja nih, kepleset kulit pisang, tiba-tiba 2 hari opname. Cuma gara-gara kulit pisang ibu-ibu, 2 hari opname tentunya bayar rumah sakit. Bayar rumah sakit. Dan kalau misalnya kurang, gara-gara tadi amit-amit ya Bu ya, kita bilangnya ini semua ilustrasi, amit-amit semoga nggak kejadian sama ibu di sini semua. Misalnya karena tadi kepleset, terus koma 2 hari, ternyata siuman, ternyata berkelanjutan lagi, biayanya banyak, ternyata waktu dirincikan dokter ini harus dibayar sekian, tentunya yang dikuras apa? Rumah akan dijual, kendaraan terpaksa digadaikan, terus tanah aset juga yang harus untuk jangka panjang terpaksa digadaikan atau juga dijual, biasanya jadi jatuh harga murah juga kalau lagi butuh. Kayak gitu. Jadi kekhawatiran kita tadi yang ibu-ibu semua lihat tentunya bagaimana sih cara menanggulanginya. Kembali saya bilang asuransi Bu. Kita asuransi. Karena tutup usia, sakit kritis, kecelakaan, cacat, dan kehilangan pekerjaan, bangkrut, dan gagal dalam berusaha ini yang nggak bisa kita nego-nego sama alam. Ini pasti mengikuti kita setiap hari. Ngekor-ngekor tuh kayak bayangan kita. Cuman nggak tahu kapan menghampiri kita kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat Bu, mengenai usia, di sini ada Bu yang namanya ilustrasi produktivitasnya kita sebagai manusia. Biasanya itu 25 tahun sampai umur 55 itu penghasilannya meningkat, dan umur 55 pensiun ya Bu ya. Biasanya ya kalau kalau usia umum untuk pensiun 55 tahun itu biasanya penghasilan udah close tuh Bu. Udah selesai. Sedangkan untuk kondisi kesehatan ini saya lihat di sini, ini kondisi kesehatan Bu, dari usia 25 sampai usia kita bertambah terus itu turun Bu. Gak ada tuh manusia yang makin usianya nambah dia makin sehat. Gak ada. Kalau yang umurnya panjang banyak, tapi kalau yang semakin usianya nambah makin sehat, gak ada. Pasti menurun. Kayak gitu. Sedangkan biaya kesehatan dari usia 30 sampai usia 60 ke atas itu naik terus Bu. Dan inflasi 10 tahun yang lalu mungkin berobat di puskesmas itu saya waktu kecil itu biasanya 3.000, 5.000 kayak gitu loh. Kalau nggak salah ya, karena sekarang udah jarang sakit, alhamdulillah sehat terus. Kalau di puskesmas mungkin sekarang harganya mungkin udah 25.000 lah, biaya admin 30.000 kayak gitu ya Bu ya. Itu baru biaya admin, nggak tahu kalau sakitnya ini, sakitnya itu, pastinya harganya juga beda-beda. Itu baru puskesmas. Gimana kalau kita dirujuk ke rumah sakit yang mungkin fasilitasnya lebih bagus, pasti jauh lebih mahal seperti itu. Ini untuk ilustrasinya. Sehingga kalau misalnya nanti kita makin usia naik, berarti kan gaji udah nggak ada, berarti kita butuh apa untuk mengawal kesehatan kita, masih butuh dana ya Bu ya. Tentunya masih butuh dana. Makanya kita berdiri lagi di sini sebagai asuransi Bu, kayak gitu. Ini yang kita butuhkan Bu untuk untuk mengcover yang tadi Ibu semua takutkan terjadi. Ibu harus punya proteksi penghasilan, untuk pendidikan juga, rencana pendidikan, untuk pensiun dan warisan. Kita bilangnya kalau untuk menanggulangi tadi itu kita dengan SIP. SIP itu adalah Saving Investment Protection. Maka semoga setelah ini Ibu tambahkan lagi yang namanya protection. Karena selama ini tuh kita cuma pikirnya adalah saving dan investment, nabung dan investasi. Nabung simpan uang, investasi beli tanah, beli rumah, tapi lupa semua tuh yang namanya proteksi. Sehingga tadi saat amit-amit kejadian penyakit kritis, kita semua jual aset.
sayang banget Bu, kayak gitu. Di sini kita ditanyakan kenapa sih asuransi itu penting? Apa sebenarnya yang dilindungi? Di situ gambarnya uang ibu digembok, yang kita lindungi tentunya adalah keuangan kita. Jangan sampai kita sakit yang habis uang kita. Gitu loh. Jadi konsepnya asuransi adalah saat kita sakit, biarin tuh asuransi yang ngeluarin duit buat kita. Jadi kalau saya sakit, nggak khawatir lagi, uang saya aman, dompet saya tetap di dalam tas. Kenapa? Karena saya tinggal nunjukin kartu ke rumah sakit. Itu contohnya Bu. Terus resiko bisa terjadi yang tadi saya bilang, itu bisa kapan aja, di mana saja, kepada siapa saja, bukan kita aja gitu. Orang-orang yang terkasih di sekeliling kita dengan cara apa saja dan mungkin berulang. Jadi solusi dari kami adalah kami sebagai Aksa Mandiri Bu, asuransi yang ditaruh di dalam bank. Ada yang sudah punya mungkin Bu, boleh angkat tangan yang punya Aksa Mandiri. Baru satu. Yang lain mungkin ada Bu, atau mungkin asuransi lain yang punya asuransi lain, mungkin punya Jiwasraya, ada yang punya. Yang pasti biasanya itu semua punya kayak gitu. Itu asuransinya Bu, kalau kami yang di dalam bank, agennya standby di dalam bank, bersanding dengan staf Bank Mandiri. Jadi kalau ibu semuanya nanti mau ngajuin klaim atau mau mau tahu informasi tentang polis, tinggal datang ke mana? Bank Mandiri. Jadi nggak harus janjian sama agent, nggak harus bikin janjian ketemu di sana di sini, terus kejar-kejar agent, karena banyak yang komplain gitu ya Bu ya, kejar-kejar agent segala macam. Nah kita di Bank Mandiri dimanapun itu ada agentnya Aksa Mandiri, kayak gitu. Solusi yang kita berikan adalah di sini Bu, ada kita punya banyak produk sebenarnya, cuman ini produk yang paling biasanya itu yang paling kita butuhkan. Misalnya ada solusi perlindungan jiwa, di sini mengcovernya tentunya apa Bu? Jiwa. Ini semua dalam bentuk unit link. Tadi yang dibilang unit link itu adalah sebagiannya untuk bayar asuransi, sebagiannya untuk disimpan jangka panjang Bu, dalam bentuk reksadana. Jadi kalau ditawarkan asuransi bukan semata-mata untuk investasi, tapi menyisihkan. Bahwasanya yang ibu sisihkan ada pembagiannya untuk bayar asuransi yang ibu butuhkan. Misalnya kesehatan kah? Ada kesehatan. Di sini ada kesehatan kah? Ada penyakit kritis kah? Ada pendidikan kah? Atau ada dana hari tua kah? Atau hanya jiwa aja? Tergantung kebutuhan ibu. Dari dana yang ibu sisihkan tadi ada untuk bayar premi asuransinya. Sebagiannya lagi baru diinvestasikan Bu. Jadi bagi-bagi itu. Biasanya itu tadi yang punya Aksa tadi siapa ya? Ibu ya. Biasanya itu ibu ditawarkan tuh jangka panjang ya Bu, 10 tahun ke atas. Dan itu nanti misalnya 10 tahun ibu itu menyisihkan uangnya, ada yang hangus untuk bayar asuransi, tapi sebagian dananya berkembang untuk jangka panjang kayak gitu. Jadi ibu punya asuransi yang uangnya nggak hangus. Kita bilangnya gitu. Ibu punya asuransi terlindungi, punya asuransi jiwa, tapi juga punya tabungan jangka panjang. Itu yang namanya unit link ibu-ibu. Dari preminya diinvestasikan, kayak gitu. Terus ada solusi dana hari tua untuk pensiun, sama setengahnya untuk bayar asuransi, setengahnya untuk diinvestasikan. Terus di sini saya sedikit Bu tentang sebelum saya tutup. Ini orang-orang yang mungkin semasa jayanya ibu kenal lah, sering muncul di TV. Contohnya siapa ya? Di situ saya kelihatan nggak ya ibu? Itu ada Olga, ya Bu ya. Olga Saputra, ada Julia Perez, ada Krisya Bu. Ada juga di sini, aduh saya lupa namanya siapa nih, yang Gugun Gotong Bu, yang mengepalai biasanya fans Persija, itu lawannya PSM ya. Terus ada lanjutnya di sini itu anaknya Denada Bu, yang baru-baru ini, dan mungkin yang paling membekas saat ini ke kita adalah Ibu Ani Yudhoyono.
Bayangkan Bu, Ibu Ani Yudhoyono yang kita tahu pasti makannya bersih, setiap bulan mungkin medical check up, dan tentunya vitamin nggak usah kita pertanyakan lagi deh untuk Ibu Ani. Tetap Bu, Ibu Ani didatangi oleh namanya kanker. Amit-amit ya Bu, cuma disitulah Ibu Ani sudah diproteksi semua asuransi Bu, apakah kita sudah? Gitu Bu, kalau yang sudah alhamdulillah, berarti Ibu sudah terbuka mindsetnya. Tapi kalau untuk yang belum, semoga setelah ini mungkin nanti ibu-ibu boleh mampir tuh ke Bank Mandiri untuk konsultasi dulu aja sama agentnya. Terus di sini sebagian tadi Bu, orang-orang yang saya sudah wujudkan itu artis-artis yang penghasilannya itu Bu bisa dibilang luar biasa lah. Tetap aja waktu sakit kayak Olga Saputra, mohon maaf saya infokan ya Bu, Olga Saputra itu meninggal karena uangnya habis Bu. Uangnya habis, betul-betul habis. Jadi bukan karena dia tidak penyakitnya sudah menggerogoti dan dia tutup usia karena penyakitnya sudah kritis, tidak, tapi karena dananya udah habis dan nggak bisa lagi di cover. Dan almarhum tidak memiliki asuransi, jadi seluruh dananya habis hanya untuk sakit Bu. Jadi jangan sampai kita kerja, atau boleh ingatkan suami atau orang terkasih kita kerja jangan sampai diforsir hanya untuk bayar sakit. Makanya kami ada di sini Bu, asuransi Asa Mandiri. Di sini selesai untuk ilustrasinya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya boleh ditanyakan mengenai asuransi. Saya kembalikan. Tepuk tangan dulu untuk Mas Aldo dari Asa Mandiri Financial Service. Ya, saya juga Aksa loh Mas. Aksa Mandiri, auto debit. Tapi kalau saya boleh tahu nih, untuk asuransi sendiri kira-kira baiknya berapa persen yang dialokasikan setiap bulan dari penghasilan? Kalau untuk berapa persennya tadi yang ada tergantung dari kebutuhan ibu-ibu. Kebutuhan ibu-ibu itu asuransinya apa dulu? Yang paling mahal itu tentunya adalah asuransi penyakit kritis, saya infokan. Jadi kalau ibu-ibu mau punya proteksi penyakit kritis, tentunya harus maksimal itu 20% dari income. Karena premi yang mahal. Kalau untuk asuransi jiwa itu biasanya murah, dari 5-10% penghasilan pun udah bisa dapat pengaturan yang bagus. Baik. Maksimal berarti untuk premi yang mahal untuk penyakit kritis itu 20%. Karena setiap layanan asuransi juga punya produknya masing-masing, ya. Terima kasih untuk Mas Aldo. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, selanjutnya, kalau tadi kan Mas Aldo bilang salah satu cara kita untuk melindungi uang kita, melindungi penghasilan kita dengan asuransi. Selain asuransi, ibu-ibu sekalian, untuk yang jangka panjang, untuk masa depan kita, yaitu investasi, ya. Tapi itu lagi, investasi tidak semuanya menguntungkan karena ada juga lembaga-lembaga atau penawar investasi yang ternyata ujung-ujungnya bodong kayak gitu. Dan itu semua untuk mengetahui itu di OJK ada ya listnya, daftarnya mana perusahaan jasa keuangan yang baik, mana yang kalau bodong otomatis sudah nggak terdaftar gitu ya. Nah, gimana untuk berinvestasi dengan baik dan untuk mengenal OJK lagi lebih jauh, biar ibu tahu nih jalur-jalur yang kalau terjadi apa-apa sama ibu sekalian, atau kayak tadi udah Pak Murad katakan tertipu investasi bodong gitu ya, caranya gimana melapor ke polisi malu, ada OJK yang melindungi, bisa langsung ke OJK. Kalau gitu kita akan langsung belajar soal itu semua ya, tentang OJK dan juga waspada investasi. Kita akan langsung belajar bersama Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 6, ada Ibu Norma Sita. Selamat pagi Bu. Udah siang ya, tapi semangat lagi ya. Udah jam 11 soalnya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kita ngomongin soal investasi ya. Tadi juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Aldo gitu.
Secara umum, oke, investasi itu bisa masuk dalam asuransi juga. Tapi apa sih kekurangan dan kelebihannya? Kalau berdasarkan apa yang saya tahu, unit link misalnya ya, yang tadi sudah sempat disinggung, itu kan menggabungkan antara asuransi proteksi dan juga investasi. Tapi kita kalau unit link itu nggak tahu investasi kita diperuntukkan ke siapa, kita nggak bisa ngecek apakah memang seperti itu atau gimana. Baik, jadi sebenarnya produk unit link ini memang tidak semua masyarakat cocok dengan produk ini ya, karena memang produk unit link ini dia ada jangka waktunya, misalnya 10 tahun atau 5 tahun gitu ya. Setelah itu uang yang kita setorkan misalnya 1 juta itu ada komposisinya 10% untuk asuransi. Nah, 90%-nya itu untuk investasi. Tapi itu juga tidak semua produk sama pembagiannya. Ada yang 50-50, ada yang 40-60. Nah, investasi yang dikelola oleh teman-teman asuransi dalam produk unit link ini ada yang ditempatkan di pasar uang, ada yang ditempatkan di saham, ada yang ditempatkan di surat utang. Kelolaan yang investasi tersebutlah apabila ada hasilnya itu yang akan dikembalikan ke konsumen. Pengembalian konsumen itu ada waktunya. Jadi apabila dalam masa 5 tahun setelah premi terus dibayarkan, perputaran dari investasi itulah yang akan menutupi premi yang ada begitu. Jadi makanya belum tentu juga kita misalnya yang punya penghasilan kira-kira 5 juta dalam setahun, dalam sebulan, kemudian sepertinya pekerjaan saya sifatnya hanya kontrak aja, saya tentu tidak cocok dengan produk unit link. Nah, sehingga perlu dipelajari terlebih dahulu apakah dengan model penghasilan saya, dengan sumber dana saya dan kontrak pekerjaan saya bisa menggunakan produk unit link tersebut. Karena itu tadi perlu diperhatikan adalah ada masa jangka waktunya, kemudian mekanisme pembayarannya seperti apa, dan apakah kita toleransi dengan penalti. Misalnya kita ternyata baru 1 tahun atau 2 tahun berharap investasi yang kita sudah lakukan dalam jangka waktu 2 tahun tersebut bisa kembali utuh. Nah, itu yang perlu kita ketahui lebih dulu di awal. Tapi kalau dari OJK sendiri seperti apa proteksi yang dijanjikan kepada masyarakat sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan di Indonesia? Kalau dari sisi OJK sendiri sih kita kebanyakan memang di awal adalah melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat termasuk ibu-ibu yang seperti hari ini kita lakukan kepada komunitas-komunitas juga itu banyak sekali kita lakukan edukasi khususnya untuk memberikan pemahaman penjelasan terhadap produk-produk yang ada di sektor jasa keuangan. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa tidak semua produk jasa keuangan itu cocok dengan cash flow-nya kita, cocok dengan alur keuangannya kita. Apalagi mungkin bagi bapak ibu yang bukan PNS misalnya ya, ada yang penghasilannya dari kebun coklat, penghasilannya dari kebun merica, vanili, atau ikan bandeng dan lain sebagainya, atau padi. Nah itu kan sifatnya panen ya, sementara mungkin untuk unit link dia butuhnya setorannya setiap bulan. Nah itu tentu bagi kita yang cash flow-nya seperti itu tidak cocok dengan ini. Nah kita selalu mengedukasi bahwa untuk ibu-ibu yang punya penghasilan seperti itu ada loh produk yang lain, ada yang namanya deposito, atau kita masuk ke produk pasar modal, ada yang namanya reksadana, atau kita mau masuk ke produknya pegadaian, ada investasi emas begitu. Jadi ada banyak sekali produk yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan. Tinggal kita saya kayaknya cocoknya emas aja deh, yang konvensional dulu deh, saya nabungnya. Kalau sekarang ada nabung emas ya Pak, ya produk pegadaian, jadi nyetornya 500.000 atau senilai 51 gram begitu. Nah itu ada banyak sekali. Jadi metode yang kita terapkan di OJK adalah preventif. Kita melakukan edukasi sepanjang tahun dari kota maupun pelosok untuk memberikan pemahaman dan menghindari masyarakat dari adanya penawaran-penawaran yang sifatnya
sifatnya menjebak atau mengancam dari sisi konsumen kerugian finansial seperti itu. Oke, baik. Itu tadi ya. OJK lebih kepada langkah preventif untuk mengedukasi ibu-ibu biar terhindar dari itu semua. Tapi walaupun dia kita udah melakukan edukasi, tapi ternyata banyak juga masyarakat yang belum aware dan tidak waspada. Gimana sih caranya agar ibu-ibu khususnya yang ada di sini bisa lebih waspada dengan investasi dan mengenal dengan baik jenis-jenis investasi? Kan kalau tadi yang sudah disampaikan adalah produk-produk investasinya. Ya, boleh dikasih tahu ibu ke ibu-ibu yang ada di sini mengelola keuangan di setiap bulan seperti apa berdasarkan sumber dananya dan kewaspadaannya harus ditingkatkan seberapa persen nih untuk mengenal produk-produk investasi. Silakan Ibu Norma. Ya. Terima kasih Mbak. Saya izin berdiri juga sama dengan Mas Aldo. Ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Norma Sita. Saya dari Otoritas Jasa Keuangan yang lokasi kantornya tidak jauh dari Gajeng, ada di Jalan Sultan Hasanuddin, persis depan Hotel Aston. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lagi main ke Makassar, bisa mampir untuk cari tahu tentang apa saja yang ibu ingin ketahui sehubungan dengan lembaga jasa keuangan. Kali ini saya akan sharing terkait dengan sebelumnya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Murad pada saat sesi pembukaan terkait dengan OJK, bahwa OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang OJK, yang mana OJK itu berasal dari dua lembaga sebelumnya, yaitu Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan, yakni BPPMK. Fungsi yang dimiliki oleh OJK, sebagaimana disampaikan tadi Bapak Muhammad, bahwa dia mengatur apa saja sih, mengatur bank, mengatur lembaga pembiayaan atau kita kenal namanya industri keuangan non-bank, kemudian mengatur lembaga pegadaian, kemudian mengatur lembaga yang berada di sektor pasar modal. Nah, selain itu, setelah diatur bagaimana dia mulai berdiri sampai dengan mati, kita awasi bagaimana operasionalnya, apakah dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah kita awasi, apakah dia memberikan hak konsumen. Dari sisi kita memantau melindungi kepentingan masyarakat. Apakah ada masyarakat yang dilakukan tidak seimbang hak yang diberikan, kemudian kewajiban sudah dipenuhi. Nah, itu yang kita lakukan proses melindungi kepentingan masyarakat. Masa transisi OJK itu dimulai dari ketok palunya OJK, ketok palunya Undang-Undang OJK 21 tahun 2011, di mana pada 1 Januari 2012 BPPMK masuk yang pertama kali untuk menjadi bagian dari OJK. Namun di 31 Desember diberikan keputusan apakah Bapak-bapak orang-orang di dalam situ yang berasal dari Kementerian Keuangan itu memutuskan kembali ke kementerian atau tetap eksis di OJK. Kemudian di tahun 2013 Bank Indonesia masuk. Begitu juga di akhir tahun 2013 diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan apakah kembali ke Bank Indonesia atau lanjut di OJK. Dan 2015 fungsi pengawasan terkait dengan lembaga keuangan itu sudah juga masuk ke OJK, sehingga di 2015 ini OJK memiliki fungsi yang lengkap mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan secara keseluruhan, baik untuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Terkait dengan perlindungan konsumen, sama yang telah disampaikan oleh Bapak Murad tadi, bahwa misalnya ibu-ibu ternyata punya kasus, tadi disampaikan Bapak bahwa ada kredit juga, kita yakin bahwa kita setiap bulan sudah melakukan pembayaran tepat waktu, tidak pernah meleset tanggalnya. Kalau tanggalnya jatuh di tanggal merah harus bayar, saya majukan. Begitu, atau sesuai dengan perjanjian boleh saya mundur tapi di hari kerja berikutnya. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang melakukan cicil kendaraan, saya sudah
tepat waktu untuk melakukan pembayaran. Tapi kok ternyata di tengah-tengah ada debt collector yang menarik kendaraan saya, atau untuk sisi kredit di perbankan ternyata saya sudah melakukan pembayaran, harusnya saya sudah lunas, tapi kok sertifikat tanah saya SK PNS saya tidak dikembalikan. Nah, itu hal-hal yang bisa diadukan ke kami, ke OJK, yang sebelumnya juga sudah dikomunikasikan tentu saja dengan pihak perbankan atau pihak finance. Nah, kita akan cari solusinya Bu. Dari OJK sendiri akan coba melakukan klarifikasi ke pihak perbankan, ke pihak industri keuangan bank, untuk mencari tahu apakah kondisi ini benar terjadi atau tidak. Nah, itu akan ada penyelesaiannya di OJK. Jadi apabila ibu mengalami hal tersebut bisa langsung datang ke kantor kami atau bisa bersurat. Nah, terkait dengan perencanaan keuangan yang tadi sudah disinggung oleh Mas Aldo dan sudah disampaikan lebih detail bagaimana aplikasinya oleh Ibu Camat. Nah, sebenarnya sebagaimana kita ketahui, siklus umum kehidupan kita adalah mulai kita dari lahir sampai dengan usia senja ya Bu ya. Mulai kita usia lahir sampai dengan 20 tahun adalah usia di mana kita memang berharap penuh kepada orang tua untuk support kita dari sisi pendanaan. Tetapi kalau sekarang anak-anak kuliah juga kreatif ya Bu. Ada yang sudah mulai bisa jualan di dalam online untuk menutupin uang data saya, uang besar saya, untuk uang bakso saya, uang jajan saya. Ada yang juga ikut sekarang aplikasi Gojek, Gokar, itu juga ada. Karena saya naik motor ke kampus, di tengah-tengah jalan saya bisa buka aplikasi, jadi saya tidak jalan kosong begitu. Nah, itu banyak sekali anak-anak muda sekarang yang kreatif. Jadi sekarang usia 20 tahun sampai dengan 50 tahun, tadi sudah disampaikan Pak Aldo, adalah masa produktifnya kita. Masa di mana kita mengumpulkan penghasilan, masa di mana kita lagi gesit-gesitnya untuk mencari pendapatan. Nah, setelah 50 tahun ke atas, itu di mana masa kita untuk menikmati hasil jeripaya kita. Di situ juga tingkat kesehatan kita juga sudah mulai menurun, kekuatan secara fisik juga sudah mulai menurun, sehingga ini adalah siklus normal. Nah, untuk mengatur tahapan-tahapan ini tentu diperlukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu diatur setelah kita tahu tujuan kita apa sih, impian-impian kita ke depan apa sih. Seperti itu, apa yang kita ingin capai, bagaimana, kapan, dan berapa yang harus saya butuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, ini, tapi harus tahu dulu ini, kita harus bisa memisahkan dulu yang mana sih kebutuhan, yang mana sih keinginan. Biasanya kalau zaman sekarang Bu, karena iklan itu juga suka menggoda iman kita. Sekarang lagi marah handphone yang canggih-canggih. Padahal sebenarnya dengan handphone ilustrasikan sekarang ini handphone canggih itu harganya 4 juta. Padahal sebenarnya kebutuhan kita itu tidak perlu yang kameranya bagus sekali, yang aplikasinya ada banyak, kuota, space, datanya besar. Padahal kita kebutuhan handphone itu hanya untuk memonitor suami ada di mana, pulangnya jam berapa, anak-anak nanti sekolahnya pulangnya jam berapa, mau dijemput jam berapa, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak perlu beli handphone canggih yang 4 juta ini, karena kebutuhan kita cuma nelpon, WhatsApp, sekali-kali monitor Facebook, Instagram, mungkin grup WhatsAppnya ibu-ibu untuk PKK bulan ini jadwalnya ada di sini ya, bulan ini arisannya ada di sini ya. Kebutuhannya cuma itu. Jadi dengan handphone 1 juta pun sebenarnya kita sudah bisa memenuhi itu, sehingga selisih dari 4 juta dana yang kita miliki ini bisa kita tempatkan untuk kita beli emas yang ada di Pegadaian, atau kita tempatkan untuk asuransi yang jangka pendek begitu. Nah, ini sebenarnya adanya di kita. Kita harus bisa memilah yang mana sih kebutuhan, yang mana keinginan. Tanda-tandanya apa Bu? Tanda-tandanya kalau kebutuhan itu semua terencana, tidak datang tiba-tiba. Misalnya anak sekolah itu kan sudah pasti Bu. Anak saya sekarang TK, berarti 2 tahun lagi sudah masuk SD, itu sudah terencana. Berarti kalau masuk SD
saya butuh uang kira-kira 1 juta untuk persiapan masuk SD. Iya, beli baju, tas, sepatu, alat tulis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau tidak dipenuhi, ini dapat mengganggu keamanan atau kenyamanan hidup. Misalnya, contohnya kalau saya tidak beli beras untuk dalam jangka waktu sebulan, maka tentu saja anak-anak saya akan seperti apa begitu, kebutuhan dapur menjadi terganggu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa kebutuhan adalah hal-hal yang sifatnya tidak tiba-tiba, atau kalau misalnya kita tidak penuhi akan terganggu kehidupan kita. Nah, sementara kalau keinginan ini yang paling sering menjadi dominan di hidupnya kita. Keinginan itu hampir selalu datang tiba-tiba. Aduh, rasanya pengen makan bakso, udah hujan-hujan kayak gini, itu enaknya makan yang berkuah-kuah, panas, dikasih jeruk nipis, dikasih sambal, kayaknya enak. Padahal sebenarnya tadi sudah masak, daun kelon, ikan dibakar, dikasih cobek-cobek begitu. Nah, itu jadi nanti malam aja deh dimasaknya, atau besok pagi dipanasin. Kan sayang ya Bu ya, karena keinginan kita menyesuaikan kondisi. Apalagi kita datang, ayo kita makan bakso yuk di situ, makan sop ubi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu memang kondisi-kondisi yang perlu kita toleransi begitu Bu. Yang kedua, bila dipenuhi dapat mengganggu kenyamanan. Kalau misalnya keinginan, kalau kita tidak penuhi ya tidak apa-apa juga. Kayak misalnya tadi makan bakso, kalau kita tidak makan bakso di waktu itu juga tidak apa-apa, karena sebenarnya di dapur sudah ada makanan begitu. Nah, inilah yang harus kita pilah, yang mana kebutuhan kita, yang mana keinginan kita. Nah, untuk tipsnya ya jangan pusing apa kata orang, jangan gengsi lah. Ih, tetangga saya penghasilannya seberapa sih? Kok dia bisa punya ya mobil seperti itu? Saya yang punya penghasilan sepertinya jauh lebih tinggi dibanding dia, mobilnya kok 10 tahun masih itu aja begitu. Nah, itu jangan pusing dengan kata orang, jangan gengsi. Dan selalu membuat daftar belanjaan. Kalau misalnya kita tipikal yang suka belanjanya bulanan, datang ke toko serba, datang ke supermarket, belinya bulanan seperti deterjen, gula, dan lain-lain sebagainya, itu buat list Bu. Karena kalau tidak ada list, troli besar kok kayaknya kosong ya, lempar, masuk, akhirnya begitu sampai di kasir kok sampai 2 juta, padahal perencanaan kita tuh habis 500.000 jadi paling untuk sebulan. Atau pengalaman bulan lalu pengeluaran saya 500.000 untuk keperluan bulanan. Tapi karena saya tidak punya list, saya tidak punya apa kebutuhan saya bulan depan, kok tagihannya menjadi 1.500.000. Malu Tommy kasih keluar dari troli, yang itu tidak jadi, yang itu tidak jadi, yang tidak jadinya 80% Bu, kan gengsi ya Bu ya. Nah, untuk menghindari itu buatlah list Bu, buat list belanja. Ini hal sederhana yang kadang-kadang kita kelewat untuk melakukannya. Yang ketiga adalah jangan membeli sesuatu yang belum diperlukan karena mumpung diskon Bu. Pokoknya untuk menyiasatinya jangan jalan ke mall di akhir tahun di periode-periode tertentu. Misalnya kalau Februari ini dalam waktu dekat ada, zaman sekarang ada namanya Valentine Bu. Nah, itu pasti ada diskon lagi. Jangan ke mall, jangan ke tempat-tempat yang ada diskonnya. Pasti kemarin barangnya itu waktu saya lihat harga normalnya 150.000. Sekarang pasti setelah diskon mungkin sisa 80.000. Padahal sebenarnya kita tidak begitu amat itu barang yang sama dengan merek yang berbeda kita sudah punya. Nah, itu hindari Bu. Jangan sekali-kali tergoda dengan diskon-diskon yang ada. Apalagi sekarang tadi Pak Camat sudah sampaikan bahwa di informasi ada di genggaman. Apalagi kalau kita sudah punya aplikasi Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, sepertinya ada ibu-ibu yang punya Lazada. Ada notifikasinya Bu, ada infonya. Klik. Ada diskon 50% Bu untuk baju ini, untuk celana ini, untuk jilbab ini. Nah, itu kalau bisa begitu masuk langsung dilihat aja Bu. Karena kadang-kadang kalau mau tidur, tadi bunyi buka lagi, atau lagi semisal nonton TV, lagi
bicara dengan suami dan anak, bisa buka lagi nih, ada ini bagus, diskon ini itu, nah itu dihindari Bu. Kemudian membatasi membawa uang tunai. Kadang-kadang mungkin yang kebiasaan bawa uang tunai 1 juta atau 500.000, 800.000 itu ya mulai dari sekarang dikurangi, paling bawanya 300.000 untuk tahu-tahu ada apa-apa di jalan begitu. Nah tapi sekarang juga sifatnya cashless ya Bu ya, tidak bawa uang tunai tapi ATM dibawa semua, kartu ATM dibawa semua, jadi tidak ada uang tunai tapi begitu ada ATM mampir dulu, gesek lagi sama aja Bu. Jadi kalau mau, Ibu pisahkan mana untuk ATM operasional, mana ATM untuk tabungan begitu ya. Jadi yang Ibu bawa yang limitnya sedikit untuk penarikan dan saldonya tidak begitu banyak. Itu ke pribadi sih ya Bu ya siasatnya. Nah ini tadi yang sudah disampaikan bahwa bagaimana sih pos-pos pembagian pengeluarannya Ibu. Misalnya dana yang Ibu miliki 5 juta Bu. Nah ini wajib ditabung adalah senilai 20% dari tabungannya Ibu. Kalau misalnya kita breakdown lagi 20% ini, 5% untuk asuransi, 5% untuk investasi, dan 10% untuk tabungan. Kenapa 10%? Karena tabungan ini adalah persiapan kita jika sewaktu-waktu nanti tidak diminta-minta ada hal-hal di luar keinginan. Misalnya suami tadi disampaikan Pak Aldo sakit berat, cacat, mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Dana darurat ini untuk keuangan yang sehat itu minimal 4 kali dari pengeluaran rutin. Kalau kita keuangannya atau dana tabungannya, dana tunainya di bawah 4 kali pengeluaran rutin, itu dikategorikan dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Sehingga sama dengan pemeriksaan kesehatan yang harus kita lakukan tahunan. Ibu-ibu di sini lakukan pemeriksaan kesehatan wanita Anda, Bu. Kita dianjurkan 1 kali setahun ya Bu ya, untuk lakukan pap smear begitu. Nah, dari sisi keuangan, kita pun sebenarnya dianjurkan untuk melakukan cek keuangan minimal 1 kali setahun. Atau misalnya ada terjadi kondisi-kondisi di luar keinginan kita, misalnya tadi suami mengalami kecelakaan dan lain, kita lakukan cek kesehatan lagi, cek keuangan lagi. Jika terjadi kondisi-kondisi itu ya. Nah, cek keuangan itu dilakukan dengan begini, Bu. Periksa berapa hartanya Ibu. Harta itu mulai dari tabungan, pinjaman, mungkin Ibu punya dana yang dipinjamkan ke orang, kemudian emas atau investasi-investasi yang Ibu miliki, rumah, tanah dan lain sebagainya, itu diakumulasi Bu, nilainya berapa. Dikurangi dengan pengeluaran yang Ibu miliki. Pengeluaran itu tadi dapur berapa setiap bulannya, anak-anak sekolah berapa setiap bulannya, mungkin Ibu ada cicilan motor, rumah berapa setiap bulannya, itu dikurangi. Nah, setelah dikurangi, jika penghasilan jika lebih besar harta yang Ibu miliki, maka kesehatan keuangannya Ibu alhamdulillah bagus. Tetapi jika jalan-jalan seri, itu warning buat kita Bu. Kayak lampu merah itu orange, kuning. Jadi patut waspada. Tetapi lebih buruk lagi jika harta kita lebih kecil dibanding pengeluaran yang ada. Itu sudah wajib merombak pengeluaran kita. Nah, seperti itu. Untuk konsumsi rumah tangga sudah pasti 40% atau mendominasi dari pengeluaran pendapatan yang kita miliki, dan cicilan utang itu maksimal 30%. Kalau Ibu bisa press ini hanya 20%, bisa Ibu insert ke tabungan diperbesar begitu. Kemudian dana sosial ini yang tadi Bu Camat sampaikan, tidak menutup mata memang bahwa di kita itu kalau ada keluarga nikah, ada kas solo begitu Bu. Nah, ini bisa digunakan dana sosial ini. Ini bisa Ibu atur, tetapi yang 30% ini tidak boleh lebih dari, karena begitu Ibu lebih besar dari ini 30%, maka sudah pasti Ibu akan gali lubang tutup lubang. Kembali ke komitmennya Ibu, harus yakin, harus patuh terhadap pembagian ini. Nah,
Tadi terkait dengan waspada investasi, yang perlu diperhatikan adalah karakteristik investasi yang ditawarkan, Bu. Apakah skemanya mencari member saja tanpa ada yang dijual? Kalau saya dapat member baru, maka saya dapat cashback atau saya dapat bonus. Yang kayak gitu-gitu sudah patut waspada, Bu. Apakah saya kalau misalnya hanya menjual starter kit, kemudian bonus saya akan lebih besar karena ada member yang baru, itu waspada. Karena ciri-ciri investasi ilegal adalah selalu mengiming-imingi bunganya tinggi. Ibu-ibu cukup setor 1 juta, sebulan saya kasih 100.000. Tadi saat disampaikan Pak Murad, 1 sampai 6 bulan 100.000 terus mengalir. Nah, karena ibu yakin, percaya, ini terbukti di depan nyata bahwa 100.000 selalu masuk ke rekening saya akhirnya ajak sepupu saya, lingkungan terdekat dulu, sepupu saya, tante saya, om saya, adik saya, ipar saya, ponakan saya. Saya ternyata sudah ngajak 20 orang. Nah, 20 orang itu mungkin 1 sampai 5 bulan ke depan dia masih dapat itu dengan hal yang sama. Tapi ternyata yang 10 orang yang kita tarik ini dia narik juga 20 orang, 30 orang. Akhirnya jamaah kita nanti di bulan ke-7, bulan ke-8 kehilangan dana. Nah, kita yang pertama kali mempromosikan akan menjadi bulan-bulanan dari orang-orang yang sudah kita rekrut. Karena kenapa? Kita tidak tahu perusahaan ini perusahaan apa, kita tidak mencari tahu. Yang kedua adalah selalu memberikan jaminannya tidak ada resiko. Uang pasti akan kembali. Kalau misalnya sudah jatuh tempo, uang investasi yang Ibu sampaikan akan kami kembalikan utuh, begitu. Kemudian testimoni-testimoni pemuka-pemuka agama, ulama, kemudian mungkin suatu-waktu si orang ini yang akan melakukan penawaran pernah ketemu dengan Pak Camat, terus dia foto, nanti foto itu dia dokumentasikan, dia jadikan dalam dokumen selebaran-selebaran, Pak Camat aja ikut, padahal sebenarnya Pak Camat nggak ikut, begitu. Nah, ini yang banyak terjadi saat ini, Bu. Jadi perhatikan sekali kalau dia iming-imingi bunga yang tinggi, kemudian dapat member, dapat uang, begitu, kemudian tidak ada resiko, kemudian badan hukumnya tidak jelas, perusahaannya bergerak di bidang apa, nah itu selalu waspada. Nah, contoh-contohnya mungkin Ibu pernah dengar First Travel, ini pakai artisnya Syahrini, lagi booming waktu itu, Bu, di semua tayangan infotainment ada. Kemudian Pandawa Group ini di daerah Jawa, Bu, adanya. Kemudian untuk menghindari itu sebaiknya kita melakukan cek legalitas perusahaannya. Kalau Ibu kurang yakin kan semua informasi ada di tangan, Bu. Ibu bisa akses ke website OJK www.ojk.go.id. Ini ada kanalnya, Bu. Nih, Ibu bisa cek nanti informasinya. Perusahaan ini terdaftar nggak ya di OJK? Setidaknya kalau dia terdaftar, Ibu bisa ada proteksi, karena tadi salah satu fungsinya OJK adalah melindungi kepentingan konsumen. Seperti itu. Kalau dia tidak terdaftar di OJK, mungkin dia terdaftar di Kementerian Perdagangan. Ibu cek juga di situ. Kalau tidak di dua-duanya, maka patut waspada. Jadi tidak semua memang investasi atau lembaga-lembaga yang mungkin dia menjual produk itu terdaftar di OJK, karena bisa jadi terdaftar di Kementerian Perdagangan. Nah, itu dilakukan pengecekan, Bu. Untuk OJK sendiri ini kanal-kanalnya untuk dapat diakses. Demikian dari saya, Ibu. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Norma, luar biasa. Kita udah tahu nih gimana berapa persen kebagiannya. Dan memang yang paling penting adalah setiap tahun kita mengecek kesehatan keuangan kita. Jadi bukan hanya medical check up aja untuk diri yang rutin ya, tapi juga keuangan, biar ketahuan kita masih bisa survive nggak ya untuk tahun depan atau seperti apa ya. Oke, nah untuk dari OJK sendiri nanti akan ada survei gitu ya, akan diisi. Ibu-ibu semua ada di handphone tak? Yang ada kameranya? Ada kuotanya? Ada, alhamdulillah. Itu yang paling penting, Ibu.
Mau apa tidak ada kuota, nggak bisa. Oke, silakan isi ini. Nanti kami akan tunjukkan kembali. Kalau ingin diakses sekarang boleh, sembari kita juga akan mengantar kepada pemateri selanjutnya ya. Nah, salah satu investasi tadi udah dikasih tahu. Kalau lembaganya tidak terdaftar di OJK atau di Kementerian Perdagangan atau apapun yang menaungi jasa keuangan dalam pemerintah, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu investasi bodong, ya. Hasilnya adalah tipu-tipu. Biasanya multi level ya. Kalau banyak anggota di bawah, banyak kaki-kakinya, banyak penghasilannya. Ketika tidak ada di kakinya, mampus nih. Tidak ada nih. Nah, seperti itu ya, itu patut dicurigai. Tapi kalau investasinya investasi emas, tabungannya tabungan emas, saya jamin kalau Pegadaian yang kasih pasti nih tidak bodong, ya. Karena Pegadaian sendiri sudah diawasi oleh OJK, merupakan BUMN ya, yang pasti resmi. Saya pun sendiri menjadi bagian dari Pegadaian promosi. Oke, untuk lebih lanjut soal apa saja yang kemudian ditawarkan oleh Pegadaian dan seperti apa tabungan emas yang bisa ibu-ibu gunakan untuk mengamankan uang-uang ibu-ibu ya, karena kalau tabungan emas ini setahu saya biar tuh sisa-sisa dari belanja ikan di pasar 10.000 bisa dipakai ya Pak ya? Pakai. Langsung saja kalau begitu kita dengarkan informasi selengkapnya dari Bapak Gunawan HB selaku manajer penjualan area Makassar 2 PT Pegadaian Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang pernah ke Pegadaian katakan Ibu. Wah, langganan semua ya. Nah Ibu, kalau Pegadaian biasanya orang taunya orang butuh dana, orang susah ke Pegadaian Ibu ya. Benar Ibu? Ya. Nah, kalau sekarang Pegadaian kelebihan uang pun kita sudah bisa ke Pegadaian. Bahkan misalnya Ibu habis belanja di pasar, ada uang 20.000, 50.000, Ibu bisa langsung beli emas. Emang bisa 20.000 beli emas? Bisa. Jadi semuanya nanti akan dibahas sama teman saya, ada Tiara yang akan membahas tentang bagaimana sebenarnya produk tabungan emas. Jadi sekarang Pegadaian punya produk untuk investasi buat ibu-ibu yang kalau misalnya dulu kita mau beli emas, kita berpikir mau ke Sombo Opu misalnya di toko emas di Makassar, Sombo Opu mau beli emas harus bilangnya 5 gram. Kalau 1 gram paling anting-anting. Nah sekarang di Pegadaian, sekarang kita bisa cukup dengan uang Rp7.000, kita sudah punya emas. Tapi saldonya 0,01. Tapi siapa tahu, kita bisa mengumpul emas sampai 1 kilo, siapa tahu kan Ibu ya? Bisa. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk investasi di masa yang akan datang, ada impian yang mau kita wujudkan di masa yang akan datang, maka dengan produk tabungan emas inilah fitur yang bisa kita dapat. Mulai dari untuk biaya anak sekolah, misalnya dana TK yang kita mau untuk pembiayaan nanti untuk kuliahnya, mulailah dengan menabung emas. Nah, semua fitur dan keunggulan-keunggulannya akan dibahas oleh tim saya, ada namanya Ibu Tiara yang akan membahas tentang produk tabungan emas. Pada Ibu Tiara, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari, saya marketing eksekutif dari kantor PT Pegadaian Persero. Mungkin sudah dijelaskan tadi gambaran kecilnya bagaimana cara investasi emas di Pegadaian, salah satunya dalam bentuk tabungan emas. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya karena saya ada beberapa souvenir untuk ibu-ibu yang cantik-cantik di hari ini. Saya mau tanya, bisa ajukan tangan, siapa yang bisa menyebutkan beberapa produk Pegadaian? Ayo, saya punya hadiah. Apa saja yang ditahu? Angkat tangan dong, oh ibu yang di sana. Ya, bisa Ibu? Di sana?
tersebut ada produk tabungan emas. Tabungan emas itu betul sekali bisa untuk dewasa, bisa juga untuk anak-anak. Ada juga tadi produk amanah. Amanah itu pembiayaan kendaraan, baik itu mau baru maupun bekas, mau motor maupun mobil. Tapi khusus di hari ini kita akan membahas tentang investasi tabungan emas Pegadaian. Belum muncul ya? Mungkin saya lanjut saja. Jadi banyak terkenal di sini moto Pegadaian adalah Pegadaian mengatasi. Saya yakin semua orang sudah pasti tahu. Ya, ini hadiahnya Bu ya. Kemudian maksud dari moto Pegadaian adalah masalah yang dimaksud adalah masalah keuangan. Betul? Semua yang ada di ruangan ini pasti tidak lepas dengan masalah keuangan. Nah, masalah keuangan itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Yang pertama, masalah kelebihan uang. Yang kedua, kekurangan uang. Jadi dua saja, kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan mau diapakan, kekurangan kita harus apa? Kalau kelebihan uang, kebanyakan, tapi kalau saya yakin di ruangan sini dan ibu-ibu yang ada di belakang saya pasti masalahnya di kelebihan uang. Amin. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kelebihan uangnya diapakan? Saya bertanya kembali, kalau misalnya penghasilannya ibu biasanya dihabiskan atau dihabiskan atau disimpan? Kalau saya dihabiskan. Dihabiskan, dan yang setuju dengan dihabiskan siapa? Tidak ada. Aduh. Dihabiskan bukan berarti kita menghabiskan dengan belanja sana sini. Tapi kita habiskan dengan cara ditabung betul. Tapi tabungnya dalam bentuk investasi. Investasi itu banyak, bukan hanya emas. Ada deposit, ada bentuk tabungan, ada untuk properti, ada juga untuk emas. Karena kalau kita menabung atau disimpan di tabungan, di perbankan kan biasanya kita kena administrasi. Nah itu untuk simpanan sementara. Tapi saya tidak menentukan tidak menyimpan uang. Itu menjadi pilihan bapak ibu yang ada di sini. Tetapi untuk berinvestasi, alangkah baiknya kita berinvestasi dengan sesuatu yang nilai kedepannya menjanjikan. Misalnya deposit oke. Properti, tanah, rumah itu silakan. Kemudian emas. Karena saya Pegadaian, pasti saya menyarankan emas. Selain itu, jika kita investasi emas paling gampang atau paling mudah untuk diuangkan, dicairkan. Bagaimana caranya ibu-ibu? Betul sekali, bisa di Pegadaian. Tapi itu menjadi pilihan ya. Bisa saja ada yang menjual ke temannya mungkin, mau menjual ke toko emas mungkin, atau ke Pegadaian juga untuk digadai atau untuk dijual. Itu menjadi pilihan ibu-ibu yang ada di sini. Kemudian saya langsung masuk saja ke investasi tabungan emas Pegadaian. Sudah bisa ternyata. Kita skip karena tadi sudah masuk. Oh ini. Mungkin tadi sudah jelaskan beberapa cara perencanaan keuangan dari program dari OJK, yaitu merencanakan keuangan. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini sebagai menteri keuangan di keluarganya sudah fasihlah dalam merencanakan keuangannya. Uangnya mau dikemanakan, yang dibutuhkan yang ini yang harus dibeli dan itu yang tidak harus dibeli. Mengapa kita perlu? Supaya manajemen keuangan kita sehat dan lebih terarah. Nah, bagaimana merencanakan keuangan Anda? Catat keuangan keluarga. Kedua, catat barang dan utang yang dimiliki. Kemudian ketiga, pengendalian anggaran. Persiapkan dana darurat, bijak dalam berhitung. Karena kan kadang ibu-ibu nih, misalnya mau ke mall,
mau ke mall niatnya cuma mau beli misalnya tas atau baju sekolah anak. Lewat toko baju, ibu-ibu atau toko tas. Yang tadinya tidak mau dibeli, akhirnya karena keinginan. Jadi ibu-ibu harus lebih mengontrol diri untuk yang mana harus diprioritaskan. Nah, tips mengelola anggaran. Ini tadi sudah jelaskan sama dari OJK bahwa kita harus menyisihkan 40% untuk konsumsi rumah tangga, 30% untuk cicilan atau angsuran ibu-ibu, 20% untuk tabungan atau investasi atau asuransi. Karena ini termasuk penting untuk kehidupan kita ke depannya. 10%-nya ada sosial. Sosialnya mungkin ya lebih ke gadget lah. Ibu kan semua di sini sudah pakai Android, pasti disisihkan uangnya untuk beli kuota, untuk main TikTok sama anaknya. Nah, kita harus membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang yang apabila tidak bisa terpenuhi maka dapat mengganggu kelangsungan hidup orang tersebut. Sementara keinginan berisi hal-hal menarik untuk dipenuhi, namun apabila tidak terpenuhi itu tidak akan mempengaruhi. Jadi kita harus memisahkan yang prioritas untuk kehidupan kita dan yang tidak prioritas. Nah, ibu-ibu pasti sudah pintar dalam melakukan hal ini, sudah mempos-poskan ini untuk kontrakan misalnya, ini untuk bayar angsuran, ini untuk bayar anak sekolah, ini untuk belanja keperluan dapur, ada juga untuk sedekahkan atau zakat. Nah, itu sudah bagian ibu-ibu yang ada di sini. Nah, kita masuk di inflasi. Inflasi, ada yang tahu inflasi ibu-ibu? Ada yang tahu inflasi? Inflasi adalah di mana nilai uang menurun dan harga barang-barang naik. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita beli mie ayam. Dulu di tahun 1978 di mana saya belum lahir, tapi saya sudah tahu harga di sana karena kita mensurvei lah dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu harganya masih Rp25 satu mangkuknya. Betul atau benar? Di tahun 2018 harga mie ayam sudah menjadi 7.000 atau 10.000 lah, mentok paling mahal. Kalau sekarang mie ayam tahun 2020 mungkin 15 sampai 20.000. Ya, betul. Prediksi harga mie ayam di tahun 2048, insya Allah kita masih panjang umur, harga mie ayam 463.500. Karena apa-apa semakin naik, bukan hanya mangkuknya, dari tepungnya, sayurnya, cabenya dan lain. Nah, ini adalah beberapa pilihan untuk berinvestasi yang sudah saya sebutkan tadi. Ada tabungan, deposit, properti, rumah, tanah, emas, saham, obligasi, reksadana, forex. Ini menjadi beberapa pilihan ibu-ibu yang ada di sini untuk berinvestasi. Dan itu bisa menjadi pilihan, dan pilihan yang ditentukan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Alangkah baiknya ada tabungan, ada deposit, ada juga properti, dan ada juga emas. Bisa dibagi-bagi kalau ibu memiliki kelebihan uang. Tapi kalau cukup berinvestasi satu saja sudah cukup. Setidaknya ada pegangan untuk di masa akan datang. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi yang pertama, keamanan. Sebetulnya keamanan. Kalau kita investasi tidak aman, jangan dilakukan. Karena banyak sekali investasi bodong ya. Hanya dijanji-janji manis, tahu-taunya penipu. Hati-hati. Nah, betul tadi yang dikatakan dari OJK, dari Mbak MC-nya, ketika kita berinvestasi, pilihlah perusahaan yang memiliki ACC lah, ACC dari OJK atau pemerintahan. Kemudian resiko rendah, resikonya rendah. Kemudian yang ketiga, mudah dicairkan, adanya perlindungan, keuntungannya yang jelas. Otomatis kalau kita investasi, kita harus mendapatkan keuntungan. Misalnya kita investasi deposit, karena memang ada keuntungan di situ. Nah, kalau misalnya kita properti atau tanah, setiap tahun tanah kan
setiap tahun hampir setiap bulan mungkin bisa jadi naik terus harganya. Tetapi kalau kita mau, misalnya kita membutuhkan dana yang cepat, apakah ketika kita punya rumah atau tanah bisa langsung laku hari itu? Tentu tidak bisa, kecuali kita batin harga. Dan kita kalau misalnya kita batin harga, itu tidak akan mendapatkan keuntungan, malah kemungkinan rugi. Kemudian kalau emas, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita investasi emas dimanapun, kapanpun, kita bisa cairkan. Baik itu toko emas, di Pegadaian, di Tanah Ibu, bisa menjadi jaminan. Nah, mengapa pilih emas? Untuk investasi, ada beberapa pilihan. Boleh emas perhiasan. Pasti kalau ibu-ibu dari sini perhiasan itu wajib. Cincin, gelang, nanti kalung. Tapi jangan juga lima-limanya jadi kita bisa pakai cincin. Secukupnya perhiasan, setidaknya ada dipakai untuk pergi pesta. Yang kedua, koin, dinar, bisa dibilang dinar. Kayaknya kalau dinar sekarang sudah tidak terlalu banyak ya kita dapatkan. Kemudian batangan, batangan ini disediakan di Pegadaian dan Antam. Dan itu bisa ibu-ibu beli. Kalau untuk mendapatkan batangan ini bisa 5 gram, 10 gram, ini karatasenya 24 karat. Itu bisa kita dapatkan di Pegadaian, bisa dicicil, diangsur per bulan. Bisa juga kalau misalnya mau untuk kelompok arisan, mungkin arisannya bisa diganti dengan arisan emas, itu bisa. Kemudian yang ketiga, tabungan emas Pegadaian. Nah, ini mungkin yang akan saya jelaskan secara rinci. So, kalau ibu yang kesini mau bertanya, silakan ajukan tangannya. Ini karatas emas ya. Jadi emas itu ada, mungkin di sini yang tahunya emas ada emas 22, ada emas 23. Nah, emas 22 itu bukan berarti 22 karat. 22 itu sama dengan 18 karat atau 75%. Kalau emas 23 biasanya itu ini 20 karat atau 21 karat setara dengan kalau saya dapat 875. Ya, 875. Sedangkan kalau kita investasi tabungan emas atau logam mulia, itu karatasnya 24 karat, 99,9%. Kenapa tidak 100? Kalau 100 tidak bisa diberi, jadi kita akan kasih sedikit tambahan pembalut atau apa supaya bisa dibentuk kotak. Nah, keunggulan emas. Emas merupakan unsur yang tidak bisa terkorosi. Nilainya jarang turun, cenderung naik, betul? Emas itu setiap tahun kurang lebih 15-20% naik. Walaupun memang misalnya nggak turun, naik, tapi kalau kita lihat secara per tahun itu relatif naik. Kemudian perlindungan universal negara dan nilai emas terhadap inflasi. Ketika harga apa-apa naik, emas juga ikut naik. Nanti kita bahas secara perinci. Kemudian asetnya nyata, sangat pribadi. Nah, ini sangat pribadi. Bayangkan, kalau ibu punya emas 1 kilo, ibu punya emas 1 kilo. Harga emas 1 kilo itu sekitar 750 jutaan. Itu mungkin badannya sekopor mungkin. Kalau ibu bawa-bawa, pasti tahu untuk pasti bawa uang. Dan itu memicu penjahat untuk merampok. Saya bayangkan, kira-kira emas 1 kilo bagaimana besarnya? Besarnya itu emas 1 kilo, maaf ya, saya punya handphonenya. Segini, lebih kecil lagi. Segini, ini 1 kilo. Kalau ibu simpan di kantong, simpan di tas, simpan di saku, tidak ada yang tahu bahwa ibu membawa uang senilai 753 juta dalam bentuk emas. Kemudian dapat dengan mudah dijual dan dicairkan. Kemudian bebas pajak. Nah, ini grafik emas 10 tahun terakhir sampai November 2019. Nah, dari 2010 ke 2019 dari harga 360.000 per gram sekarang sudah menjadi 780.000 per gram. Itu bagusnya kalau kita menyimpan emas. Pasti kalau ibu lebih tahu lah dari saya, karena kan ibu yang lahir. Mungkin waktu ibu lahir mungkin masih dapat, mungkin yang
di bawah 100 mungkin, atau yang 100 ribuan ya. Bahkan kalau emasnya waktu itu ibu simpan sampai sekarang sudah berapa perbedaannya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini uang 100 ribu, di tahun 1997 kita masih bisa beli beli beras 100 kilo dengan uang 100 ribu. Di tahun 2005, uang 100 ribu ini hanya bisa kita belikan 25 kilo saja. Itu karena adanya inflasi. Kemudian di tahun 2016, harga beras dengan uang 100 ribu kita hanya bisa membeli 10 kilo beras saja. Nah, bandingkan kalau kita menyimpan emas di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW membeli 1 ekor kambing dengan 1 buah dinar. Ini emas ya. Kalau dinar ini sekitar 22 karat dengan berat 4,25 gram. Kalau misalnya di tahun 571 ini kita simpannya emas, kita bawa ke tahun 2020, apakah masih cukup untuk membeli 1 ekor kambing? Masih, betul, masih. Karena harga emas sebagai alat ukur. Jadi kalau harga kambing naik, harga emas juga ikut naik. Jadi tidak akan mempengaruhi. Beda kalau misalnya kita menyimpan uang yang di tahun ini ya pasti tidak cukup kalau kita bawa ke sini, paling untuk beli apa gitu. Nah ini lagi ONH di tahun 2009 biaya haji itu 36 juta sekian, setara dengan 104 gram. Misalnya ibu-ibu di tahun 2009 punya anak, nanti anak saya sekitar 10 tahun baru saya mendaftarkan, saya simpankan uang itu deh. Simpankan. Ketika ibu simpan 36 juta, ibu bawa ke tahun 2019, apakah cukup? Apakah cukup? Tidak. Nah, bayangkan kalau di tahun 2019 kita simpan emas 104 gram, kita bawa ke 2019 yang ONH-nya itu 34 juta, setara dengan 52 gram. Ketika kita simpan emas ke 2009, kita bisa berangkat 2 orang di tahun 2019. Nah, ini tabungan emas pegadaian. Jadi contohnya tabungan emas pegadaian ini seperti ini, sama kayak di perbankan modelnya, bentuk tabungannya. Cuma perbedaannya kita nabung uang, saldonya emas, saldonya gram. Jadi kita nabung uang, misalnya saya menabung 100 ribu, itu akan terkonversi ke emas dengan harga emas pada saat itu juga. Untuk pembukaannya ini cukup KTP saja dengan uang minimal 55.000. Itu sudah termasuk saldo dan biaya administrasi. Biaya administrasinya per bulan atau bagaimana Kak? Ini administrasinya per tahun, jadi tidak ada biaya administrasi per bulan. Hanya 30.000 saja. Dan itu sudah dibayar pada saat pembukaannya 55.000 itu. Setelah pembukaan ibu bebas menabung di pegadaian mana saja, di seluruh pegadaian mau dalam kota ataupun luar kota, karena kita sudah online. Minimal menabung hanya 10.000 saja sudah bisa buka. Ya. Untuk menariknya bisa dalam bentuk uang, bisa ditarik dalam bentuk emas, minimal 1 gram. Karat dasarnya itu 24 karat, jadi emas yang paling tinggi kadar karatnya. Jadi kalau yang juga ingin berinvestasi, kita buka pembukaan cukup KTP dengan uang 55.000 saja, bisa berkonsultasi dengan teman-teman kami yang ada di sini yang memakai baju putih, ya. Ya, boleh. Batas umur yang bisa masuk tidak. Untuk pembukaan tabungan emas tidak ada batasan umur, baik anaknya mungkin bisa, orang tua juga bisa. Yang penting ada KTP-nya. Kalau misalnya mau buka untuk anaknya, kita harus buka sebagai orang tua, harus buka dulu untuk orang tua, karena dia sebagai induk, pemberi induknya. Nah nanti anaknya kita buatkan lagi atas nama Kiki. Kita ada lagi.
punya tabungan emas ini dengan saldo 100.000, apakah terblokir atau bagaimana? Tidak, karena potongan administrasi kan itu kan 1 tahun lalu dan itu masih ada saldonya dan itu masih cukup untuk pemotongan tahun ini, yaitu 30.000 saja. Jadi tabungannya masih aktif, kecuali saldo ibu di bawah 30.000 nilainya, nilai emasnya, itu akan terblokir otomatis. Jadi kalau ibu mau menabung, silahkan lanjutkan penabungannya. Untuk menabung, bagaimana caranya menabung? Bisa langsung di seluruh outlet Pegadaian, bisa melalui aplikasi Pegadaian, bisa di-download di Play Store, Pegadaian Digital Service. Di situ bisa kita mengontrol harga emas per harinya, berapa, mau jual berapa, mau beli berapa, mau menabung, boleh, mau bayar angsurannya di Pegadaian, mau bayar, misalnya mau bayar Pegadaiannya di situ perpanjang, boleh, bisa juga. Ada lagi yang ingin bertanya? Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Oke, jadi saya tutup saya dulu. Nanti kalau mau bertanya nanti ada sesinya Mbak ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Tiara Lestari, Marketing Eksekutif untuk PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar ya. Nah, dari 3 materi ini masing-masing dari Aksa Mandiri, kemudian juga OJK dan Pegadaian, semua sudah memberikan pengetahuan yang banyak untuk kita semua, di mana mengatur keuangan, memilah dan memilih antara kebutuhan dan keinginan sampai investasi yang tentunya itu akan sangat aman melalui tabungan emas. Nah, di sesi ini saya akan ngasih kesempatan untuk ibu-ibu memberikan pertanyaan kepada narasumber kita soal semua yang sudah kita bahas hari ini, termasuk kalau ada pengalaman juga silahkan di-share. Oke, yang pertama satu, ibu maju ke depan. Yang kedua, yang belakang ada lagi, belakang satu ya. Sebentar ibu ya. Oke, silakan sebutkan namanya, apa pertanyaannya. Oh, ada catatannya. Dosku ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari PKK Kelurahan Tobajek atas nama Nulianti, dan pada kesempatan ini dan sesi pertanyaan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mulai dari materi pertama sampai yang terakhir. Terus yang pertama dulu pertanyaannya itu apa yang harus dilakukan jika mendapatkan penawaran produk perbankan dari telemarketing, dan apakah seperti ini merupakan kategori kebutuhan atau keinginan? Terus yang kedua, masalah asuransi tadi, apakah asuransi yang tadi dipaparkan itu bisa diwariskan? Misalnya kan tadi sudah dipaparkan bahwa ada saja yang kita tidak inginkan, apakah itu bisa diwariskan atau tidak? Terus yang ketiga, masalah pegadaian tadi. Kebetulan saya juga pernah membuka buku pegadaian, tapi sudah beberapa tahun tidak difungsikan. Apakah masih bisa kita aktifkan atau kita mendaftar ulang lagi? Sekian dan itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Nulianti. Bagaimana kalau misalnya dari marketing yang telepon, Ibu, bla 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 bla, akhirnya goal closing. Nah, kalau ibunya tidak mau bagaimana? Silakan. Untuk pertanyaan pertama, dari marketing gimana harus menyikapi? Ya, baik. Terkait dengan telemarketing, OJK sendiri juga sudah menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan perlindungan konsumen. Khusus untuk telemarketing, sebenarnya itu diperkenankan sepanjang konsumennya setuju. Jadi mungkin ibu-ibu pernah dengar mungkin ya sekali waktu ada yang nelfon merasa tidak kenal dengan nomor ini, biasanya itu dia pakai nomornya 021 di awalnya. Nah, ketika ibu angkat, pertama kali yang dia tanyakan adalah apakah mereka diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu, entah itu penawaran asuransi dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tipikal orangnya
motong kita apa ini yang dia mau sampaikan. Ya, karena pembicaraan yang kita lakukan dengan pihak sana yang melakukan sambungan telepon itu direkam, Bu. Nah, nanti di bulan berikutnya muncul tagihan, dipotong dari tabungannya Ibu. Kaget, ini potongannya dari mana ya? Ternyata dari iayanya kita, begitu. Jadi kalau misalnya Ibu di awal sebenarnya saya tidak ada waktu untuk dengar ini penawaran, atau Ibu mau tahu penawarannya ini apa, Ibu kasih kesempatan. Misalnya, Bu ada waktu sebentar Ibu, saya akan menyampaikan produk asuransi. Kalau di awal Ibu sudah potong, mohon maaf saya lagi menggoreng takut gosong, di waktu yang lain ya, nanti dia akan hubungin Ibu di kesempatan yang lain. Tapi kalau misalnya di situ Ibu matiin kompor, ya apa itu? Lanjutlah dia sampaikan ceritanya. Nah, Ibu ini ada asuransi cocok loh dengan Ibu. Ibu tuh sebenarnya bukan maksudnya iya. Oh ya. Tapi iyanya Ibu itu dinyatakan bahwa oh Ibu ini mau. Begitu. Jadi hati-hati sekali lah dengan percakapan yang Ibu lakukan, karena kalau di pengadilan percakapan itu sekarang menjadi alat bukti ya, begitu. Nah kalau misalnya Ibu menyangka, udah saya tidak pernah mau, saya tidak pernah tanda tangan, ya itu rekaman itulah yang menjadi bukti bahwa Ibu setuju untuk menggunakan produk itu. Nah berdasarkan POJK itu sebenarnya itu batasnya itu di awal. Kalau memang Ibu tidak mentoleransi itu, jangan dibuka kesempatannya. Seperti itu Ibu. Jadi apakah itu kebutuhan atau keinginan tergantung si Ibu. Di kondisi saat itu ternyata penghasilan Ibu besar. Ada kelebihan dana yang sepertinya bisa diposkan, misalnya yang ditawarkan adalah produk asuransi, dan menurut Ibu saya cocok dengan produk asuransi, ya silakan diambil. Tapi kalau ternyata kayaknya tidak begitu penting, tapi saya malah bilang tidak di sini, saya iyain aja, tapi berikutnya bulan depan saya datang ke kantornya, saya mau tutup dong itu yang kemarin saya ini. Nah itu kembali ke Ibu, apakah itu kebutuhan saat itu, kembali ke tujuan semula, seperti itu Ibu. Jadi harus ngangkat teleponnya dengan penuh kesadaran diri ya. Betul. Jangan iyo saja. Ya. Nanti setuju, ya setuju langsung ya. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Kalau memang tidak mau, tidak awal bilang tidak mau, atau jangan angkat teleponnya. Ya, oke. Apakah asuransi itu bisa diwariskan, Mas Aldo? Sebelum ke ahli waris, menambahkan itu tadi ada telemarketing, karena asuransi juga ada yang ditawarkan lewat telemarketing. Kalau untuk Diaksa Mandiri itu produk yang sudah mungkin tadi nggak sadar bilang iya ya, ya. Jadi kalau misalnya ingin mereview lagi, sebetulnya kalau asuransi yang lewat telepon itu ada masa waktu 14 hari untuk membatalkan polis. Jadi boleh nanti Ibu konsultasi lagi dengan agen yang ada di Bank Mandiri. Itu agennya itu memang itu bukan produk kami, tapi kami bisa bantukan untuk sambungkan kembali ke tim telemarketingnya, meyakinkan lagi Ibu, dan kalau nggak sesuai tadi dengan kebutuhan bisa dibatalkan dengan pengembalian premi 100%. Seperti itu Bu. Terus mengenai waris, kalau waris itu kita sekarang asuransi zaman now bilangnya bukan ahli waris Bu, maslahat. Jadi sekarang kalau asuransi itu ada tiga elemen di dalamnya Bu. Pertama itu adalah tertanggung, terus pemegang polis, dan termaslahat. Jadi termaslahat ini adalah orang-orang yang akan mewarisi nilai pertanggungan atau uang asuransi saat tertanggung tutup usia. Tentunya harus ada insurable interest-nya Bu, harus ada hubungan relasi dengan si tertanggung. Yang pasti pertama keluarga, atau mungkin istri atau orang tua, atau saat ini itu keponakan pun bisa kayak gitu. Jadi termaslahat akan menerima manfaat uang pertanggungan jika tertanggung yang tutup usia, bukan pemegang polis. Pemegang polis itu hanya sebagai pembayar, tapi pemegang polis juga bisa sebagai tertanggung. Tapi kalau tertanggung itu diwariskan, misalnya tadinya tertanggung adalah istri, terus 2 bulan kemudian ganti deh tertanggungnya, maunya suami saya aja, itu tidak bisa Bu.
tertanggung, berarti di situ polis harus dibatalkan dulu, baru dibuat dengan perencanaan yang baru. Kayak gitu. Menjawab ya Bu ya? Berarti istilahnya maslahat ya? Maslahat. Oke, Ya. jadi itu dia sudah dijelaskan, semoga mengerti ya Ibu ya. Masih. Apalagi Bu? Nah, Kalau tertanggung tutup usia, otomatis polis itu tutup Bu. Tapi dana uang pertanggungannya akan langsung diwariskan ke termaslahat. Kayak gitu, dan polis nggak lanjut kecuali nanti termaslahat mungkin mau buat untuk dia sendiri, atau mungkin misalnya tadinya tertanggung adalah istri, setelah mengalami itu suaminya buka untuk diri dia sendiri, itu berarti namanya kontrak baru kayak gitu. Tapi kalau polis yang sudah diklaim karena tutup usia tertanggungnya, itu otomatis polisnya berarti tutup kontrak kayak gitu. udah paham Ibu ya? Oke, next. Tabungannya Ibu udah berapa tahun tidak digunakan? 3 tahun. Bagaimana itu? Mas Oke. Gunawan? Jadi gini, kalau tabungan emas itu kan kalau kita narik untuk biaya per tahunnya itu 30.000 Ibu. Jadi kalau misalnya waktu Ibu buka ada saldonya 200.000 atau 250.000, itu kurang lebih bisa sampai 7 tahun Ibu. Nah, apalagi kan kalau harga emas tiap tahunnya mengalami kenaikan. Nah kan kalau di saldonya Ibu kan itu bukan saldo rupiah Ibu, saldo gram. Jadi nah pada saat Ibu mau dipotong saldonya adalah saldo rupiah. Nah misalnya pada saat Ibu nabung di awal saldonya adalah 1 gram misalnya. Jadi yang dulunya nabung cuma 500.000, nah pada saat di tahun depan itu sudah 600.000 misalnya. Tahun depannya lagi udah 600, tahun depan 700. Jadi akan bisa semakin lama karena biaya yang kita tarik adalah saldo rupiah, bukan saldo gram. Jadi ada kemungkinan saldonya Ibu masih aktif. Nah untuk ngecek kepastiannya boleh langsung ke salah satu outlet kita di Pegadaian untuk ngecek saldo rekeningnya. Itu bisa. Berarti untuk saldo emasnya tetap ya? Tetap. Gram emasnya itu masih tetap ada. Selama itu tidak tarik ya? Tapi apakah tabungan emas itu bisa digadaikan? Gimana? Boleh. Kalau saldo emas itu misalnya kita ada saldo sudah 5 gram. Yang dulunya ibu kalau Pegadaian bawa cincin kawin, dicari sama bapaknya, mana cincin kawinnya, sekarang punya tabungan emas, mending tabungan emasnya aja yang digadaikan. Tidak bertengkar mungkin di rumah. Oke, baik, terjawab ya Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu yang jilbab kuning dulu Ibu ya. Maju-maju di sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidah Asfar, anggota PKK Desa Macin Baju. Sebelumnya saya berterima kasih dan mengapresiasi OJK bekerjasama dengan PT Pegadaian Persero dan Aksa Mandiri yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kami perempuan-perempuan di Kecamatan Bajem. Kita akui bahwa perempuan itu adalah manajer keuangan yang handal, ya. Tapi walaupun handal di rumah tangga, kalau tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang seperti tadi, ya bisa dikatakan tadi ada pernyataan tadi ya bisa jadi linglung atau bingung atau salah pilih. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapat materi dalam hal pengelolaan keuangan yang sehat, memilih investasi yang ilegal dan berupa asuransi. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bajeng karena telah membuka pintu untuk bapak-bapak mendatangkan ke sini. Pertanyaan saya dari ketiga materi ini, saya bisa menyimpulkan bahwa keuangan yang sehat itu adalah kunci dari keberhasilan dari pengelolaan rumah tangga, ekonomi rumah tangga. Tapi tidak semua orang bisa menyisihkan pendapatannya untuk tabungan atau investasi karena setiap rumah tangga itu berbeda cash flow-nya. Karena berbeda-beda cash flow, maka kadang ada orang yang bisa ikut asuransi atau mau investasi, ada yang tidak. Seperti pengalaman saya,
Pak, saya waktu bekerja, saya masuk asuransi. Saya mengklaim dari Bumi Putra sudah saya klaim. Sementara jalan menilai, saya berhenti kerja. Saya tidak bisa lagi membayar. Jadi sekarang stop asuransi saya. Pertanyaannya, adakah produk dari Aksa Mandiri yang bisa cocok untuk pendapatan kalangan menengah ke bawah? Kemudian saya bertanya, mungkin karena bukan dari menilai dan mungkin ada pengalaman yang sama, apakah polis saya itu masih bisa dilanjutkan atau uang saya yang ada di dalam itu bisa ditarik? Ya. Kemudian yang kedua, saya hanya pernyataan Ibu Norma Sita bahwa itu pembagian 10, 20, 30 dan 50 itu mungkin kalau kondisi di Kecamatan Bajeng itu yang 10 untuk dana sosial itu bisa-bisa kita kancing ceritanya, karena ketimpan sosial kita di sini tinggi Bu. Ada orang masuk rumah, ada orang Afrika, ada orang pengantin, ada ya semuanya itu dalam 1 minggu bisa ada 10 undangan itu di atas itu. Jadi mungkin kalau saya hitung tadi pendapatan suami saya 700.000, kalau 10% hanya 70.000, ya tidak bisa ikut. Tidak bisa terpenuhi dana sosial. Kemudian untuk Ibu dari Pegadaian Ibu Tiara, ini sangat menarik. Ya, sangat menarik karena ini tabungan emas. Tentu kalau emas semakin hari semakin tinggi harganya, ya Pak. Semakin tinggi harganya. Apakah pembayaran kita atau tabungan kita itu harus mengikuti harga emas setiap kita menabung atau bagaimana? Iya. Saya kira hanya begitu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu untuk penanya terakhir ya, biar sekali jawab karena kita terbatasi oleh waktu. Penanya terakhir Ibu yang jilbab kuning lagi, baju biru. Ya, sebentar Ibu Di. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mungkin bersyukur sekali dengan adanya seperti ini, karena kenapa yang namanya perempuan ya namanya kemauan itu beda-beda ya. Misalkan contohnya kalau pergi berbelanja tujuannya lain, ternyata sampai di sana lain ya, begitulah perempuan. Terus saya langsung saja pertanyaan saya mungkin ke Pegadaian ya. Yang saya tanyakan, apakah bisa kita misalkan kita pindah ya, misalkan ada emas disimpan di Pegadaian, terus kita mau masuk di apa namanya tadi asuransi bukan tadinya ada emas ditaruh di Pegadaian, terus kita mau pindah ke tabungan emas, itu maksudku ya. Terus apakah ini bisa dipindahkan atau bagaimana? Terus mengenai tabungan emas kan ada di masyarakat, saya dengar beberapa itu ke kelompok ya, apakah boleh individu atau bagaimana? Ya, sekedar itu saja pertanyaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Mantasia, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lempangan. Yang ingin saya tanyakan di sini, sebenarnya saya adalah nasabah Aksa Mandiri. Tapi saya ya korban via telepon tadi yang Ibu maksudkan. Karena pada waktu itu kebetulan saya pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Selalu ditelepon, selalu saya bilang tidak ada waktu, sebentar ditelepon lagi, malam ditelepon lagi. Akhirnya saya capek dengar, saya terpaksa angkat. Tapi karena waktu itu penawarannya yang saya pilih yang paling rendah saja Pak. Karena saya pikir walaupun gagal ya sedikit uang emas.
Jadi waktu itu saya pilih 248.000 per bulan selama jangka 5 tahun. Ya, dan setiap bulan didebit melalui kartu kredit saya. Ya, alhamdulillah saya jalan lancar. Ya, tapi namanya Pak itu asuransi ada bagusnya. Karena kalau kita menabung di bank, walaupun uang 100.000 pasti kita tarik kalau masih bisa ditarik. Tapi kalau asuransi tidak mungkin bisa kita tarik tanpa melalui jangka waktu tersebut. Ya. Dan hasil saya tidak rasa sudah jalan 5 tahun. Waktu itu saya ke Bank Mandiri menabung sedikit uang. Kenapa ini tabungan saya menjadi 15 juta lebih? Ternyata asuransi saya tadi yang tidak pernah saya pakai karena kebetulan itu waktu saya daftarkan anak saya yang ketiga. Tapi karena dia waktu itu askes belum ditanggung anak ketiga. Jadi saya pikir daripada saya opname tidak ada uang, mending saya asuransikan saja untuk asuransi kesehatan anak ketiga. Ya sekarang sudah ditanggung Pak, tapi dulu tidak. Alhasil selama 5 tahun tidak pernah terpakai. Jadi anak saya ya alhamdulillah kalau sakit paling ke dokter praktek, tidak dipakai opname. Ya masuk 15 juta itu Pak. Yang jadi pertanyaan saya di sini, sudah sampai 5 tahun tapi kok masih terpotong. Iya. Dan saya nggak tahu kemana, inilah mungkin solusinya di sini saya pertanyakan, tapi saya nggak tahu kemana. Saya bertanya kenapa masih terpotong padahal saya cuma ambil waktu 5 tahun. Iya. Terus yang kedua Pak, sekarang berhenti terpotong karena kartu kredit saya itu terganti nomornya. Iya, jadi saya pertanyakan apa masih bisa saya sambung, saya lakukan kartu kredit yang baru karena saya rasa tidak merugikan karena untuk masuk di rekening saya pada saat itu. Terus untuk pegadaian, iya satu jalan pada karena saya punya tabungan, tapi kan dulu Pak kalau kita menggadai 4 bulan baru datang, otomatis lama baru terisi lagi. Sekarang pegadaian saya rubah ke cicilan Rasida Pak. Rasida yang tiap bulan diisi. Apa sama gitu dengan pegadaian dengan Rasida Pak? Iya, jadi tiap bulan kita isi tabungannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Natasha dan Ibu Uja ya. Oke, luar biasa ini. Pertanyaannya saya mau ke Mas Aldo dulu lah ya. Untuk adakah produk asuransi untuk kalangan menengah ke bawah gitu, dan juga kenapa 5 tahun masih terpotong terus uangnya? Baik, saya jawab sekaligus berarti ya. Pertama tadi adalah mengenai produk asuransi tapi di Bank BNI Life ya Ibu ya. Tadi kalau nggak salah. Kalau untuk pertanyaannya pertama saya jawab apakah BNI Life-nya masih bisa disambung atau enggak. Itu biasanya itu karena tadi terinfo adalah Ibu memiliki asuransi karena kerja. Karena beberapa instansi atau mungkin juga organisasi di dalam kantor itu biasanya juga ada yang mewajibkan semua pegawainya itu kan punya asuransi. Cuma terlepas dari yang itu urus adalah kantor, sebetulnya kalau mau dilanjutkan pribadi pun tidak apa. Itu memang konsultasi aja, tinggal datang ke Bank BNI-nya, mungkin diantarkan ke financial advisor-nya yang menguruskan asuransinya, lalu tanyakan bagaimana caranya jika mau melanjutkan sendiri. Tapi kalau untuk aksa mandiri, untuk produknya yang menengah ke bawah, itu seluruh elemen masyarakat itu bisa punya asuransi. Kembali lagi tadi kepada yang kita bahas di awal, kebutuhannya apa, seperti itu. Karena asuransi itu variatif, dari premi 250.000 pun ada gitu. Jadi kayak Ibu tadi bilang dia punya premi 260-an. Nah, itu kebutuhannya tadi bukan kebutuhan karena sering ditelepon kayak gitu. Jadi menjadi kebutuhan kita dan Ibu udah rasakan. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita butuhnya apa, ditawarkan sama pihak asuransi premi segini, setuju atau enggak, itu keputusannya di kita semua kayak gitu. Cuma kalau masalah untuk menengah ke bawah, nggak cuma di Aksa Mandiri, semua asuransi itu menawarkan premi untuk semua elemen masyarakat seperti itu. Boleh mampir aja ke kantor cabang asuransinya, atau untuk saya pribadi
Ibu nanti mungkin boleh mampir ke Bank Mandiri. Nanti di Bank Mandiri itu langsung diarahkan ke bangku financial advisor, itu pegawainya warna biru bajunya kayak gitu. Termasuk tadi untuk laporan kartu kreditnya juga ya, bisa Ya, langsung. kalau untuk laporan kartu kredit tadi bisa, itu bisa banget. Ibu tinggal laporkan lagi ke financial advisor di Bank Mandiri, nanti mereka bantukan kayak gitu. Kalau belum lewat dari 3 tahun, belum ya Bu ya. Kalau belum lewat dari 3 tahun itu masih bisa renewal kayak gitu. Ibu bisa sambung lagi dan bisa Ibu klaim lagi nanti manfaatnya kayak gitu. Menjawab ya Bu ya. Baik. 5 tahun masih terpotong. 5 tahun masih terpotong itu karena gini Bu, kalau produk telemarketing itu, ini informasi untuk ibu-ibu semua, produk via telepon itu biasanya bayarnya 5 tahun. Tapi misalnya pengcoveran ininya ada nanti yang nggak di cover setelah 5 tahun, tapi preminya turun seperti itu biasanya mereka jelaskan waktu telepon-telepon itu loh Bu. Nah, nanti itu akan dijelaskan oleh bagian telemarketingnya saat agent kami sambungkan via bank. Jadi kembali lagi Bu, Ibu main aja ke Bank Mandiri, itu kita wajib bantu, nanti mereka sambungan ke pusat menjelaskan lagi tentang produk yang Ibu ambil. Kayak gitu. Baik, selanjutnya untuk Mas Gunawan. Tabungan itu sesuai harga emas kah atau seperti apa? Kemudian Ibu Ija tadi dia punya emas, bisa tidak dipindahkan emas itu ke tabungan emas saldonya? Tabungan emas itu individu atau kelompok? Silakan. Baik. Kalau tabungan sebenarnya di Pegadaian ada 2 pilihannya. Yang pertama adalah mau yang cicilan emas yang secara langsung atau yang tabungan emas. Bedanya adalah kalau tabungan emas itu dia fleksibel, kapanpun ada uang itu boleh di-store, tapi harganya adalah mengikuti harga pada saat kita menyetor. Jadi walaupun misalnya hari ini kita menyetor 500.000 untuk dapat 1 gram, besok boleh jadi harga sudah 600, berarti harus bayar 600. Itu bedanya. Nah kalau yang cicilan biasa, emas mulia namanya, itu kita ngelok harga di awal. Jadi angsurannya per bulan itu akan tetap sama sampai selesai. Itu bedanya. Kayak gitu. Nah selanjutnya apakah kalau tabungan emas kita ada namanya tabungan emas personal, ada tabungan emas misalnya kalau mau langsung satu kelompok Ibu ya. Jadi kita boleh misalnya ada satu ketua kelompoknya yang tiap bulan melakukan pembayaran, menarik pembayarannya untuk tabungan emas. Jadi kita akan rutinkan. Jadi nanti ada satu ketua kelompok yang akan istilahnya koordinir untuk tabungannya. Terserah mau pilih, kalau untuk tabungan emas terserah. Nanti kita pakai agent Pegadaian namanya. Oke. Ibu Ija tadi punya emas di Pegadaian ya. Dia ingin alihkan menjadi tabungan emas. Itu caranya bagaimana? Kalau sudah punya emas mau dimasukkan ke tabungan emas itu nggak bisa sebenarnya. Jadi caranya adalah emasnya dijual dulu, baru dimasukkan ke tabungan. Ya. Jual dulu emasnya, uangnya jadikan tabungan emas. Karena misalnya kan biasa ada orang yang istilahnya tidak suka megang emas, maksudnya pakai emas atau emasnya nganggur di rumah. Daripada nganggur di rumah, emasnya tidak aman, ini disimpan dalam bentuk tabungan emas. Itu ya ibu-ibu ya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya, ini karena kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Bajeng sangatlah tinggi begitu ya. Kompak kita lihat sekarang yang hadir juga banyak, saling bantu-membantu. Untuk dana 10% dari penghasilan untuk dana sosial itu sepertinya tidak bisa mengcover. Gimana cara menyikapinya? Ya baik. Kalau misalnya kita rasa 10% itu tidak menutupi karena memang kebutuhan sosial ya seperti itu, maka pos lain lah yang dikurangi Ibu. Jadi tabungan itu kita naikkan menjadi 20 atau 25%, tetapi pos yang lain dikurangi, entah itu pos utang yang tadinya utang boleh 30%, kita turunin menjadi 20% begitu. Kembali ke kita. Ini adalah konsep ideal untuk menghindari kita dari lubang ke lubang. Kalau kita tidak merubah pos-pos yang ada, tetapi kita mau penuhi kebutuhan sosial, maka sudah pasti akan
pinjam saudara dulu, pinjam ponakan, pinjam orang tua. Nanti kalau punya penghasilan lebih baru dikembalikan. Nah, itu sama saja kita buka lubang yang baru, Bu. Nah, idealnya adalah kita mengatur pos-pos yang lain. Atau kalau ekstrimnya karena cicilan sudah tanggung begitu, sudah pakai yang 30%, maka pos yang lain. Pos dapur berarti tidak boleh 40%, kita kurangi menjadi 35 atau menjadi 30% begitu. Intinya kalau satu pos kita besarin, maka pos yang lain disesuaikan. Begitu Ibu. Itu aja. Mau ada tambahan lain? Oh iya, terkait dengan produk yang mana sih yang cocok dengan kita? Sebenarnya semua produk Ibu bisa pelajari terlebih dahulu. Tadi kalau disampaikan Mas Aldo, bisa datang ke banknya. Bagi ibu-ibu yang ingin tahu apa sih yang menjadi kewajiban saya ketika saya itu produk ini, sebaiknya jangan buru-buru langsung begitu duduk di depan masnya langsung tanda tangan kontrak, oke saya setuju. Jangan dulu, karena kadang-kadang metode belajar kita itu bacanya cepat, kesimpulannya sedikit. Sebenarnya apa yang menjadi hal-hal yang harus kita penuhi itu kita tidak nangkap dengan baik. Jadi sebaiknya sebenarnya oleh lembaga jasa keuangan pun kita diberikan waktu untuk mempelajari. Kalau misalnya asuransi kita diberikan simulasi dan referensi yang lain-lain, kita pelajari dulu. Oh, kalau saya ikut 5 tahun, ternyata saya 1 tahun berhenti di tengah, saya akan menghadapi hal seperti ini. Itu akan disampaikan oleh pihak lembaga jasa keuangan. Kembali ke kita, cocok tidak dengan ini. Jadi jangan buru-buru. Kalau misalnya di perbankan kita kebelet pengen butuh uangnya cepat, mana yang perlu saya tanda tanganin sampai kita tidak baca dulu. Nah itu jangan. Sebaiknya pelajari terlebih dahulu apa yang menjadi hak dan kewajiban ibu, baru ibu tanda tangani. Seperti itu. Pokoknya intinya cerdas dan cermat ya memilih. Baik. Untuk keempat orang penanya saya ada oleh-oleh. Silakan maju ke depan. Untuk Ibu Nur tadi, Ibu Ija, Ibu Mantasia, 4 orang ya. Silakan langsung maju ke depan. Saya kasih oleh-oleh. Habis ini ibu-ibu tadi kan sudah bertanya. Sekarang giliran yang di depan memberikan pertanyaan. Saya kasih kuis, hadiahnya ada. Oke, station manager dari Smart FM kami mohon kesediaan untuk memberikan hadiah. Terus foto bersama dengan para penanya. Ini penanya pertama. Oke, sesuai urutannya 4, 3, 2, 1. Hadiahnya sama isinya Ibu. Berdoa makin supaya itu emas batangan ya. Dalam mimpi. Foto dulu, oke. Di depan ini kita akan ada kuesioner nanti yang akan diisi oleh ibu-ibu ya. Tapi sembari menunggu melihat apa yang akan diisi, saya kasih kesempatan deh. Siapa dulu yang mau kasih pertanyaan? Ibu Rahma mau kasih pertanyaan kan? Mas Gunawan ya? Mas Aldo dulu. Satu pertanyaan untuk dari produk Aksa Mandiri yang untuk ibu-ibu yang tadi mungkin menyimak. Sebutkan minimal 4 asuransi yang ada di dalam Aksa Mandiri tadi. Asuransi apa aja? Ada 5 tadi, tapi yang jawab 4 boleh dapat hadiahnya Mbak. 4 asuransi. Oke, karena ada 5, satunya saya jawab, biar yang 4-nya itu yang jawab. Tadi yang kelima itu adalah asuransi pensiun. Nah, yang 4-nya apa ya? Asuransi pensiun, 4-nya apa? Ibu, kalau salah jawaban pas yang bilang hadiah apa? Asuransi kesehatan, pendidikan, penyakit kronis, dan
Jiwa. Kesehatan jiwa, elektronik dan pendidikan. Cocok? Oke, tepuk tangan dulu. Silakan memberikan hadiahnya. Oke, kita break dulu ya. Ibu-ibu ini silakan diakses ya linknya. Untuk link ini bisa diakses melalui browser dari handphone tak masing-masing atau Google. Buka di Google, Om Google, klik ini. Nanti terbuka, langsung isi kuesionernya. Untuk dua tercepat yang menyelesaikan pengisian kuesioner ini kami kasih hadiah. Kasih tunjuk ibu Priya sini, biar dia sama ibu Norma. Maju cepat Ki. Kasih tunjuk sama ibu Norma. Belum ibu, belum semua ibu. Coba. Coba periksa ibu. Ibu belum selesai, kembali dulu. Harus dikasih selesai ibu. Ini satu. Oke, dua orang, satu, dua ya. Kesini Ki dulu ibu, yang sudah. Untuk dua orang kesini Ki. Oke. Ibu, di dalam ini ada sertifikat tanah. Mau camping, tapi tanah kuburan. Main kan? Foto dulu. Baik, selamat, silakan kembali. Tepuk tangan dulu boleh? Tenang, masih ada tiga yang paling besar. Saya kasih kesempatan untuk Mas Gunawan kasih pertanyaan. Oke, baik. Pertanyaan dari Pegadaian mungkin nggak terlalu jauh-jauh banget dari produk Pegadaian, tabungan emas Pegadaian. Untuk tabungan emas Pegadaian itu minimal setoran berapa gram atau berapa rupiah dan biaya administrasi 1 tahun itu berapa? Silahkan. Nah, itu dulu, turun. 1, 2, 3. Ini yang paling cepat. Yang belakang tenang, masih ada 2 pertanyaan lagi. Itu minimal 55 ribu, kemudian 35.
Betul. Kalau ingin dicairkan saldonya minimal berapa? Minimal 1 gram ya. Baik, masih ada 2 pertanyaan. Sekarang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kasih pertanyaan susah-susah Ibu kan? Dengan Kim. Ya, mohon maaf, tadi kan berlaku umum Ibu. Ini saya mau bertanya khusus kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Siap semua? Itu hadiahnya besarnya Ibu Desa, Ibu Lurah. Ya, pertanyaan saya mudah. Adakah di antara ibu-ibu desa dan ibu-ibu lurah yang sudah, selain ibu desa Lempangan, yang sudah memiliki tabungan emas atau asuransi? Astagfirullah, Pak. Siapa yang ada? Ibu desa Bangkai Aceh, sampai kita berdiri dulu, tabungan apa itu, asuransi apa itu? Kenapa? Karena saya menginginkan ke depannya ada tindak lanjut dari Pansor ini, jadi tidak sebatas hari ini saja. Saya mau semua ibu desa dan ibu lurah mengarahkan semua anggotanya untuk bisa menabung emas atau ikut dengan salah satu insuransi yang ada di sini. Silakan, ini ibu desa Bangkai Aceh. Tidak perlu bawa bukunya, yang penting ada tidak? Yang saya ikuti itu adalah tabungan pegadaian. Tapi kebetulan saya tidak bawa bukunya. Untuk uang. Emas. Ya. Ada anak sekalian di situ yang masuk apa namanya itu di pegadaian. Jadi saya mengikut di situ ya. Di pegadaian sini di Batik. Iya. Kasih. Bagaimana Ibu? Iya, jadi saya berharap ibu-ibu desa dan ibu-ibu lurah 14 desa dan kelurahan bisa mengikuti jejak dari ibu desa Bangkai Aceh. Meskipun ibu desa Bangkai Aceh ini adalah ketua tim penggerak PKK yang baru. Oh iya, ya. Jadi bisa dikasih hadiah nih? Kasih kita. Oh iya baik. Kita mau pengen kasih kita berdiri Ibu. Kita langsung kasih hadiahnya. Masih ada 1 lagi. Oh enggak boleh miring Ibu, protes Kim. Ya, bagi-bagi makin nanti toh. Kita buka, bagi-bagi nih. Insya Allah rajin-rajin Kim menabung Ibu di. Oke. Terima kasih. 1 hadiah terakhir dan paling besar dari OJK. Silakan. Ya, kalau dari saya ada spesial undangan kepada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Betul, yang sebenarnya tadi pertama kali mengisi kuesioner pada saat pertama kali kita undang. Bu Fatmawati tadi sudah naik. Oh sudah nih. Sudah, oke. Oh cocok nih, sudah nih berarti. Sudah kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya tidak jadi undang ya Bu ya, karena sudah dapat. Untuk ibu-ibu tadi saya sudah sharing terkait dengan waspada investasi. Nah, tolong sebutkan 3 ciri-ciri waspada investasi tadi yang harus kita warning. Kita harus hati-hati kalau ada 3 ciri-ciri ini. Oke, Tadi sebutkan 3 ciri-ciri untuk mewaspadai investasi. Tadi sudah dijelaskan. Ada yang bisa jawab? Besar sekali hadiahnya Ibu. Paling besar ini ya.
Kalau kita buka membesar lagi. Ya, sini Ki. Iya, ciri-ciri. Berdiri di belakang Ibu.